Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prasetyawati Eka Putri Sairo, NIM 2220028 dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk kain tenun ikat Sumba Timur untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Sumba. Sebelum kita masuk pada tahapan pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kain tenun ikat Sumba Timur. Tenun daerah Sumba Timur merupakan bentuk pakaian tradisional Sumba Timur yang digunakan oleh pria dan wanita. Tenunan merupakan hasil kerajinan manusia, kain yang terbuat dari benang, serat kayu, kapas, sutra, dan lain-lain, dengan cara memasukkan benang yang membujur atau lungsing. Pakaian antara pria dan wanita berpakaian. Pakaian pria disebut kain atau inggi, dan pakaian wanita disebut sarung atau lau. Adapun bahan pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur. Nah, dalam pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur itu harus ada bahan. Yang pertama itu sumber daya alam yang digunakan yaitu kapas, dan juga ada abu, kapur, kemiri, akar mengkudu, kumbu atau luaba, kulit kayu dan daunnya, pewarna dari daun nila atau wora, pamawang atau lilin, dan ada juga kapas, benang, dan tali rafia. Alat pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur. Setelah kita mengetahui tentang bahan-bahan dari pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur, adapun alat untuk pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur, yaitu antara lain kindi, piapak, wanggi, pamining, kaba atau tempuru kelapa, wanggi hondu, wadah untuk merendam benang saat proses pewarnai. Ini adalah wadah yang berukuran besar. Nggohung atau lesung. Biasa di sini harus menyiapkan lesung untuk tumbuk, yaitu, dan juga alut tumbuk untuk menumbuk, seperti serat kayu, seperti daun-daun ataupun arang-arang kayu untuk proses perendaman benang untuk mewarnai. Dan juga ada labaliu, wanggi biara, ngindi atau tempat tenun. Tempat tenun ini yaitu seperti kayu-kayu yang dibutuhkan untuk penenunan. Ada pulu, rada, kalira, hunang, nguada, hawulur. Kita masuk pada proses pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur. Tenun ikat memiliki proses yang sangat panjang dan rumit. Tahapan pertama dimulai dari pengambilan sumber daya alam, yaitu kapas. Kapas ini dipetik dari pohon lalu dijemur, memisahkan dari kulit dan benang tersebut, terus dipisahkan lagi dari kapas dan bijinya. Kemudian lanjut dengan pemintalan benang. Lalu benang yang telah dipintal dibentangkan pada tempatnya. Proses ini disebut dengan pamining. Tahap awal pembuatan tenun ikat tidak menggunakan pola hitungan atau pemintalan benang. Setelah benang dipintal, tahap selanjutnya adalah memasang benang pada pelangkan atau wanggi secara memanjang 2-3 meter dengan lebar 1-1,5 meter. Proses ini adalah untuk diikat atau membuat motif dari kain tenun ikat tersebut.
Pada tahapan ini terdapat pola hitungan yang harus dilakukan oleh penenun dalam mengikat benang, di mana benang yang diikat memiliki jumlah yang sama dan simetri. Setelah itu masuk dalam proses ikat sesuai dengan motif yang diinginkan. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa untuk membuat motif tersebut harus diikat. Ini adalah proses mendesain kain tenun ikat Sumba Timur dengan motif yang diinginkan. Misalkan ketika ada seseorang atau konsumen yang ingin desain-desain yang menarik, seperti ada penambahan motif, maka yang membuat kain tenun ikat itu harus memikirkan cara pendesain kain tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah proses ikat selesai, dilanjutkan dengan pewarnaan pertama dengan kemiri. Nah, seperti yang sudah kita bahas tentang bahan dengan kemiri itu ditumbuk atau bisa juga diulik. Proses ini berlangsung sehari. Setelah itu, maksudnya di sini proses ini berlangsung sehari, yaitu direndam dengan kemiri. Setelah itu direndam dalam kemirin, diangkat lalu direndam lagi sesuai dengan warna yang diinginkan. Biasanya warna merah menggunakan akar kumbu. Nah, warna merah ini sama juga karena menggunakan akar, maka akar tersebut harus ditumbuk untuk mendapatkan warna merah. Atau warna biru kawuru menggunakan daun nila. Nah, daun nila ini juga harus ditumbuk untuk mendapatkan warna biru. Setelah pewarnaan kedua, benang yang sudah diikat tersebut dijemur selama 1 minggu. Kurang lebih penjemuran itu selama 1 minggu, dan itu pun kalau cuacanya bagus. Tapi kalau cuacanya tidak bagus, bisa lebih dari 1 minggu. Setelah melalui proses penjemuran di sinar matahari, langsung benang tersebut dibentangkan lagi seperti pada proses kedua. Selanjutnya ikatan setiap benang dilepas. Nah, ikatan setiap benang itu maksudnya yang sudah diikat, yaitu untuk motif-motifnya dia itu dilepas. Kain siap ditenun ketika ikatan telah dilepas. Nah, setelah dilepas, benang tersebut dimasukkan ke dalam alat-alat untuk penenunan untuk proses penenunan. Setelah proses tenun untuk sarung dapat langsung digunakan. Untuk kain masih melalui satu tahap lagi, yaitu kabaki, pemintalan ujung kain. Proses ini tidak bersifat wajib. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa untuk sarung dapat langsung digunakan. Nah, ketika seseorang itu sedang menenun suatu sarung itu bisa langsung dipakai. Tapi untuk kaum wanita, sedangkan untuk kain laki-laki itu masih ada satu tahapan lagi, yaitu kabaki atau pemintalan ujung kain. Nah, biasanya ini juga hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Kadang ada juga yang tidak tahu cara pemintalan ujung kain tersebut. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa proses ini tidak bersifat wajib, namun dapat mempengaruhi kerapian kain dan seringkali harga kain yang dikabakil lebih mahal. Jadi teman-teman, pemintalan ujung kain juga ini berpengaruh terhadap harga dari kain tersebut. Kain atau sarung tenun ikat memiliki tahapan yang panjang dalam proses pembuatannya. Menurut narasumber dari kelima sentra, ada pengrajin yang mampu menyelesaikan sendiri semua proses di atas. Namun ada juga penenun yang hanya bisa sampai pada tahap melepas ikatan motif, sedangkan proses penenun diserahkan kepada orang lain.
Jadi di sini maksudnya teman-teman, ada seseorang atau ada beberapa orang yang hanya bisa melakukan tahap yang tidak menyelesaikan secara menyeluruh. Ada yang melakukan hanya setengah dari tahap tersebut, dan ada juga yang hanya sampai ketika kain tersebut ada yang tidak bisa memintal ujung kain tersebut. Itu yang dimaksud dengan hanya bisa sampai pada tahap pelepasan ikat motif, sedangkan proses penenunan diserahkan kepada orang lain. Begitu teman-teman. Sekarang kita akan masuk pada proses penjualan secara offline maupun online. Kita lihat di sini teman-teman. Ini ada sebuah foto di sebelah kiri bahwa ada seseorang yang memposting gambar sarung untuk penjualan online di Facebook, dan ada juga yang memposting di Instagram ataupun WhatsApp. Jadi penjualan online dilakukan dengan cara memposting gambar-gambar kain tenun ikat di Facebook dan di WhatsApp. Sedangkan penjualan offline dilakukan dengan cara dijual di pasar. Nah, di sini teman-teman, di gambar di samping kanan ini kita lihat bahwa ada seseorang yang membuka sebuah toko untuk penjualan kain tenun ikat Sumba Timur. Jadi seseorang ini bisa menjual secara offline maupun online, bahkan di pasar-pasar Sumba Timur itu banyak yang menjual kain-kain tenun ikat Sumba Timur, dan juga ada yang menjual keliling secara offline ya teman-teman. Ada yang jual keliling, ada juga yang jual keliling itu di jalan-jalan, dan ada juga yang pergi rumah ke rumah, dan ada juga yang cuman mempajangkan di jalan raya begitu teman-teman. Misalkan di dekat taman kota situ ada yang menjual kain. Kita lihat di situ, kalau orang-orang Sumba Timur pasti sudah tahu bahwa di situ banyak sekali orang-orang yang menjual kain tenun ikat Sumba Timur. Begitu teman-teman. Itu salah satu contoh orang menjual kain tenun ikat secara offline. Dan kalau secara online itu ada juga yang menjual kalau kita sering main Facebook pasti kita tahu yang namanya marketplace. Nah, di situ orang-orang selalu mencari kain tenun ikat yang dijual secara online di marketplace, dan ada juga yang selalu mengantarkan ke rumah, dan ada juga yang hanya bisa menjualnya di online, tapi pembelinya itu yang pergi mencari alamat tersebut. Nah, begitu teman-teman. Tapi ada juga kadang yang kalau untuk pengantaran itu ditambahkan ongkos pengantarannya teman-teman. Nah, begitu. Itulah proses penjualan secara offline maupun online. Jadi baik, sekian dari hasil pembahasan tentang sumber daya alam yang digunakan dari penenun kain tenun Sumba Timur, yaitu kapas, yaitu sumber daya alam yang terutama yaitu kapas, dan juga cara pembuatannya yang begitu lama, dan juga cara pendesainnya yaitu yang berupa motif-motif yang sesuai dengan keinginan pembeli, dan juga cara penjualan offline maupun online. Nah, sekian dari hasil pembahasan kain tenun ikat Sumba Timur yang sangat unik dan identik. Saya ucapkan terima kasih
kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih teman-teman.